Selamat sore Bapak. Ya, selamat sore. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Hari ini bersyukur karena hari ini dalam keadaan sehat selalu. Alhamdulillah Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang Bapak berikan kepada saya pada sore hari ini. Saya ingin berbincang-bincang sedikit dengan Bapak sebagai pimpinan sekolah mengenai kasus-kasus yang selama ini terjadi di sekolah ya Bapak. Ya. Jadi Bapak, untuk pertanyaan pertama nih Bapak, selama ini ketika Bapak menemukan banyak kasus di sekolah dan Bapak sebagai pimpinan sekolah, bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi bahwa kasus yang ini adalah dilema etika dan atau kasus yang lain adalah rujukan moral Bapak? Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaan yang disampaikan. Diketahui bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan itu ada berbagai hal yang ditemui, terkhusus kasus itu beraneka ragam. Nah, kasus-kasus ini ada pun diatur dalam etika itu sendiri dan juga diatur dalam aturan-aturan sekolah. Ya. Bapak. Jadi selama ketika memang ada kasus yang Bapak temukan, tuh Bapak itu Bapak menjalankan pengambilan keputusan itu dengan cara yang bagaimana Bapak? Maksudnya langkah-langkah atau prosedur yang selama ini Bapak lakukan? Oh iya, ketika kasusnya sampai pada meminta keputusan dari kepala sekolah, maka paling tidak berbagai unsur elemen yang terkait yang terlibat di dalam kasus itu. Untuk mengambil keputusan tidak serta-merta langsung ambil keputusan, tidak. Ada sejumlah elemen yang terkait dalam kasus itu, anak itu sendiri, kemudian wali kelas, ada juga guru BK. Itu semua kita duduk dan kita bicarakan letak duduk berdirinya kasus itu dia seperti apa, baru kita ambil keputusan. Terus menyangkut artinya kolaborasi ya Bapak, kolaborasi keseluruhan elemen ini Bapak, apakah sudah efektif ya selama ini ketika prosesnya terjadi? Ya, kalau itu benar-benar dia efektif, ya dia efektif karena penanganan kasusnya itu dia berjenjang. Jadi apabila kasusnya sudah sampai pada pimpinan kepala sekolah, itu artinya kasusnya bisa saja dia sudah berulang kali. Kasusnya berulang kali dan sudah terjadi pembinaan di wali kelas, sudah terjadi pembinaan di BK, sehingga kalau kasusnya berlanjut terus, terjadi berulang kali, maka ya kesekian kali dia akan alih kasus ke kepala sekolah. Jadi penanganannya itu sudah bertahap, sehingga kalau misalkan dari PK sudah tidak mampu menanggulangi itu, maka dia sampai ke kepala sekolah. Itu kita melihat apakah dampak dari kasus dia ini memberikan dampak buruk terhadap anak-anak yang lain, ataukah masih bisa ditoleransi. Kalau berdampak buruk, berarti kami akan mengambil langkah keputusan untuk dikembalikan ke orang tua. Ya. Ada juga yang sampai pada surat pernyataan. Surat pernyataan sudah ada, konsekuensi dari surat pernyataan apa? Dapat hukuman ataukah dikembalikan ke orang tua? Itu biasa surat pernyataannya begitu. Ya. Saya lanjutkan ya Bapak. Ya. Bapak, pada saat posisi Bapak sebagai kepala sekolah, katakanlah memang ada sebuah kasus yang dilema begini benar-benar terjadi ya Bapak, di situ yang membuat Bapak merasa tertantang atau tantangan apa? Ketika Bapak harus mengambil keputusan apa yang Bapak hadapkan? Ya, kalau sebagai pribadi dan sebagai pimpinan di suatu lembaga di sekolah, keputusan yang kita ambil itu merupakan keputusan berisiko. Sehingga apapun risikonya, pimpinan harus terima. Entah itu dicopot jabatan dari kepala sekolah, tapi prinsip bahwa tidak merugikan anak. Memang kita melangkah berat, tapi demi masa depan anak kita harus
bukan hanya itu anak saja, tapi mungkin anak-anak lain juga kalau mengalami kasus yang sama, maka kita akan mengambil tindakan. Baik, Bapak. Saya lanjutkan. Jadi Bapak semisal memang ada kasus di sekolah, apakah Bapak menentukan waktu khusus untuk penyelesaian masalah tersebut? Apakah saat itu juga atau mengatur waktu? Apakah ada hal semacam itu, Bapak? Jadi begini, kalau di sini biasanya selain kasus itu ya, ada kasus-kasus lain yang membuat harus sekolah mengambil keputusan. Saya secara pribadi dan sebagai pimpinan, saya sebelum mengajak teman-teman untuk berhenti dalam rapat, saya terlebih dahulu harus saya punya pikiran ini saya harus tenangkan dulu, sehingga pada saat kita rapat bersama dengan para dewan guru itu kita sudah oke, lalu kita bisa menyampaikan walaupun nanti dalam rapat pasti ada banyak pendapat yang tidak menginginkan bahwa kasus itu kita biarkan, sehingga kasus itu memang kalau hal seperti itu sebagai pimpinan memang dilema sekali. Tapi risiko apapun seperti yang saya sampaikan tadi, risiko apapun sebagai pimpinan harus terima. Jadi Bapak, menghadapi kasus-kasus yang seperti misal yang dilema etika ketika terjadi di sekolah, biasanya apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau mengatur waktu sendiri, dan biasanya prosedur bagaimana yang Bapak tempuh? Tergantung tingkatan persoalan. Apakah sedang atau berat? Kalau bagi saya, kalau ringan ya sudah kita selesaikan, memang selesai. Tapi kalau misalnya kita harus melibatkan orang lain, jadi itu dari langkah paling pertama kita perlu identifikasi dulu ini masalahnya. Dia ringan, sedang atau berat. Setelah itu menyelesaikan masalah ini, apakah kita sebagai pemimpin sendiri bisa menyelesaikan? Atau perlu melibatkan orang lain? Maka jika membutuhkan orang lain, siapa saja yang akan dilibatkan? Kapan akan? Jadi menentukan waktu untuk menyelesaikan. Menuju ke situ pasti juga ada pelibatan orang lain. Itu bisa dilakukan. Supaya ketika kita ambil keputusan, itu bisa diterima. Dan keputusan yang kita ambil menyelesaikan tersebut. Jadi orang lain di sini nih Bapak, seandainya ada situasi yang memang membutuhkan orang lain, siapa yang dimaksud orang lain di sini yang membantu Bapak nih Bapak? Makanya tadi saya bilang kita identifikasi masalah ini. Apakah berhubungan dengan anak yang nantinya juga harus berhubungan dengan orang tua kita libatkan. Kalau masalah yang harus kita libatkan dulu, kita libatkan dulu. Ataukah kita sebagai pemimpin, kita juga masih dilema untuk mengambil keputusan bagaimana. Mungkin ada teman-teman yang dianggap kompeten, yang bisa kita minta pendapat, menjadi referensi bagi kita sebagai pemimpin untuk mengambil keputusan yang kita panggil. Jadi ada guru-guru senior, mungkin juga ada mantan-mantan kepala sekolah. Ada yang mungkin kita anggap dia kompeten dalam menangani persoalan. Atau bisa juga pihak luar. Yang ketika persoalan itu perlu kita libatkan pihak luar. Baik Bapak, kita sudah berbicara banyak Bapak. Di sini saya yakin pada posisi Bapak sebagai kepala sekolah ya, tentu banyak kasus-kasus dilema etika ini yang pasti Bapak sudah tangani. Kemudian dari semua kasus penyelesaian itu Bapak pengambilan keputusan, apa tidak Bapak pembelajaran tersendiri untuk diri Bapak begitu dari pada proses tahap penyelesaian segala kasus yang pernah Bapak tangani? Bapak bisa cerita sedikit Bapak? Jadi misalnya ada anak yang masalah
Misalnya saja anak tidak tuntas 3 mata pelajaran tidak naik kelas. Ini masalah. Tapi di satu sisi kita juga tidak bisa mengorbankan ini. Sama-sama begitu. Masa depan anak. Karena itu yang biasa mati. Memang dia bertentangan dengan dapat yang memiliki seluruh proses yang ada di sekolah. Tapi supaya menjadi berkah, terkadang yang sudah tertulis yang menjadi dasar mengambil keputusan dialihkan dalam penampilan karena masa depan. Maka jalannya adalah kita sikap. Ketika di sekolah kita bisa diajarkan naik kelas. Tetapi untuk kepentingan anak ini, masa depan anak ini, maka ada kebijakan ini. Sekarang. Dan kita mutasikan ke sekolah lain yang berbeda. Dan itu yang kita jalan. Dan saya pikir mungkin ada juga tidak hadir lah. Karena dokumen itu juga menjadi ketentuan, menjadi aturan yang membuka kita. Dan ketika kita ambil ini, pastinya ada semacam rasa tidak adil bagi mereka yang mengikuti ini. Tapi kan memang tidak mungkin bahwa keputusan yang diambil harus mengcover kepentingan semua orang kan Pak? Bicara adil ini harusnya untuk semua. Bicara adil harus untuk semua. Tetapi memang pada posisi pemimpin juga perlu melibatkan banyak. Tadi kalau misalnya di sekolah berhubungan dengan persoalan anak, seperti yang sudah saya sampaikan tadi itu, maka itu tidak menjadi keputusan semata-mata kepala sekolah. Pertimbangan dari seluruh teman-teman sehingga nantinya kita bisa bilang ada semacam cuci tangan begitu, tapi itu tidak bisa kita ambil. Karena di satu sisi dia tidak sesuai dokumen yang menjadi dasar untuk kita ambil keputusan. Dia tidak memenuhi. Tapi di satu sisi usia dia sudah semakin bertambah. Jika dia tetap bertahan ada di sekolah, pasti dia tetap tidak naik kelas. Tapi dia pindah, ada komunikasi kebijakan yang bisa supaya masa depan anak. Berarti keputusannya kita memihak kepada peserta didik Pak. Jadi kalau bicara pendidikan yang berpihak pada peserta didik ini, walaupun di satu sisi nantinya dianggap itu semacam tidak adil, karena itu menjadi pemimpin kita. Saya pikir begitu. Baik Bapak, kayaknya ya sampai di sini cerita-cerita kita. Terima kasih untuk waktu yang sudah Bapak berikan kepada saya Bapak. Saya juga masih dalam proses belajar. Jika nanti ada kendala-kendala, saya pasti datang mencari Bapak lagi Bapak. Dan sudi kiranya selalu membuka tangan untuk kami yang masih belajar saat ini Bapak. Yang pasti adalah orang yang berhasil. Orang yang kalau saya sepanjang ini yang saya jalani adalah setiap yang
dari kes dari itu orang lihat juga orang juga takut, tapi ketika sudah sama-sama berjalan keras, apa yang saya tahu saya pasti dapat. Yang tidak baik itu, tapi yang baik pasti. Aku orang jadi pahala itu. Dari sisi iman saya percaya. Karena itu saya selama ini memberi bantuan juga tidak pernah. Bahkan kadang orang memberi bantuan tapi saya, karena itu dari senang hati. Ketika ibu mereka butuh bantuan, jika dalam pengetahuan dalam pengalaman dalam pikiran ibu mereka bahwa di Bapak Nathan masih bisa ada jalan keluar, pasti Bapak Nathan siap. Semoga apa yang sudah kita percakapkan ini yang baik bisa juga mereka gunakan ketika menjadi pemimpin. Diharapkan hadir untuk semua keputusan yang diambil tidak berasa gelap, supaya kita tetap menjadi pemimpin yang dianggap pemimpin yang hadir, tidak tetap disukai oleh siapa saja. Sampai penjahat pun bisa suka dengan kita seperti yang pada. Amin, Bapak. Siap, tentu hanya akan menjadi pedoman pegangan kami untuk melangkah ke depan. Terima kasih Bapak, salam untuk keluarga. Semoga Bapak sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan sukses selalu. Terima kasih Bapak. Selamat siang Bapak. Selamat siang.